Selain mengajukan hak angket di DPR, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Ganjar Pranowo membocorkan persiapan langkah pengajuan ke MK jika nantinya KPU mengumumkan resmi hasil Pilpres 2024. Pernyataan Ganjar disampaikan dalam acara Demos Festival Omon-Omon soal oposisi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024. Ganjar mengatakan saksi-saksi mulai disiapkan pihaknya. Selain itu, TPN melakukan hipotesis yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dikutip dari tribunnews.com, para intelektual mengumpulkan data, fakta, dan saksi di lapangan. Meski demikian, desakan hak angket juga masih diserukan. Dirinya lantas memuji langkah sejumlah anggota DPR yang sudah menggaungkan hak angket saat rapat. Rapat itu digelar pada Selasa 5 Maret di Senayan, Jakarta Pusat. Menurutnya, pembukaan masa sidang yang sempat diwarnai interupsi soal hak angket itu menjadi langkah bagus. Sementara dari pihak partai menyusun naskah akademis sehingga bisa masuk ke paripurna. Ganjar menyebut akan memakan waktu panjang untuk pengajuan hak angket. Namun ia meyakini proses tersebut tak akan berjalan mulus. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakin proses pengesahan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 tidak akan berjalan mulus. Dikatakan Ganjar, pendukungnya ada yang mendapat intimidasi dari aparat negara. Dikutip dari Kompas.com, dugaan intimidasi ini diceritakan salah satu pendukungnya. Dikatakan Ganjar, pendukungnya didatangi Intel setelah bersaksi. Intel tersebut bertanya soal kegiatan dan sumber dana pendukung Paslon 03. Meski demikian, Ganjar tak menyampaikan secara rinci lembaga aparat negara mana yang melakukan tekanan pada pendukungnya itu. Dia mengatakan informasi yang didapatkan bakal menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk mengganggu pendukungnya. Saat ini, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan berbagai data formulir C1 di lapangan. Data itu penting sebagai pembanding saat nanti Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil penghitungan suara resmi pada 20 Maret 2024. Selain mengajukan hak angket di DPR, nantinya pihaknya juga akan mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Ganjar disampaikan saat acara Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu 9 Maret yang dihadiri secara virtual. Ratusan massa kembali melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret 2024 menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Namun tak berselang lama, massa tandingan yang mengenakan seragam SMA dan mahasiswa datang. Mereka berjoget sambil diiringi lagu Oke Gas. Aksi massa tandingan berjoget ini viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok Timur Indonesia Bersatu. Dalam video itu, massa tandingan yang menolak hak angket dan pemakzulan Jokowi terlihat membawa sejumlah spanduk. Iringan lagu Oke Gas juga terdengar. Massa yang mengenakan seragam SMA maupun baju biasa pun berjoget sambil mengacungkan dua jari. Sementara massa pro hak angket terus menyuarakan orasi. Diketahui sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo bersamaan, di antaranya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini, di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Namun tak berselang lama, massa tandingan juga tiba di gedung DPR. Massa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud baru kali ini.
apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU, yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick-count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick-count itu diintercept, tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick-count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Mas, izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Mas, kemarin Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.